salam berjumpa kembali dengan saya Abi Agung, tentunya bersama narasumber Salam Olahraga. Di kesempatan malam berbahagia ini kita sudah kedatangan tamu-tamu yang luar kece, di mana para pemain-pemain yang sudah tidak asing lagi di dunia sepak bola khususnya di Liga Tarkam wilayah Ciayu Majakuning, ataupun juga terkenal di dunia Tarkam kita adalah Liga 4 atau Liga Sen, betul ya? Liga tertua. Liga tertua, itu dia, kasta tertua di persepak bolaan khususnya yang berada di wilayah Ciayu Majakuning. Masih tentunya di rangkaian acara OSB, obrolan setengah babak. Baik, langsung saja, saya tidak ingin berpanjang lebar karena saya juga sudah tidak sabar tentunya ingin stalking, kepo-kepo tentang kedua narasumber ini. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, mungkin para netizen, para pecinta pegiat sepak bola khususnya di dunia Tarkam sudah tidak asing lagi melihat wajah-wajah kedua orang ini, ya. Kalau berada mereka di sana, saya sudah merasa minder karena kegantengannya lebih melebihi dari saya. Apalagi kalau sudah ada di lapangan, fans-fansnya sudah langsung berteriak di pinggir lapangan memberikan semangat bagi mereka berdua ini. Langsung saja kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber. Silakan yang di samping kiri saya perkenalkan nama dan juga identitas pribadinya biar semua juga semakin dekat. Silakan. Nama Jangan Nama pribadi? Nama pribadi. Ya. Panggilan di dunia Tarkam. Ya. Iya. sama nama aslinya. Nama aslinya boleh. Oke. Biar semua juga Di mungkin dunia Tarkam aja lah, di dunia Tarkam ya. sebelum di dunia Tarkam, karena memang kadang-kadang seperti saya, nama asli dengan nama panggung pasti berbeda. Ya. Apalagi para pemain-pemain ini pun sebetulnya dari nama asli sampai nama di dunia sepak bola itu berbeda. Nah, di YouTube channel kali ini di Gebilang Raya Official, jangan lupa subscribe dulu. Kita akan lebih dalam menggali. Yang belum tahu juga pasti dari YouTube channel kita ini langsung tahu, oh ternyata nama asli si ini itu bla 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 bla. Untuk itu langsung aja, silakan Kak. Iya. Ya, nama pribadi Firmansyah. Nah, Firmansyah. ya, kalau bisa disebut Marcelo itu tahun 2014 kan? 2014. Dari Firmansyah nama asli, namun sebutan di lapangan orang lebih terkenal dengan beliau ini adalah Marcelo. Posisi kalau boleh tahu? Posisi sebenarnya bisa di mana aja. Di mana aja? Seringnya kalau misalkan lagi berlaga di lapangan hijau, posisinya di mana? Gelandang serang. Gelandang serang. Wih, pastinya apalagi kalau gelandang serang pasti sudah betul-betul dapat semangat dari para penonton. Lanjut, sebelum kita bahas lagi, yang sebelah kirinya Kang Marcelo, ada siapa di sana? Nama saya Uus Rohana. Uus Rohana. Uus Rohana. Panggilan di lapangan Kang Uus? Uus aja. Atau ada nama lagi mungkin? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nama lain. Berarti Nama kamunya Uus. nama panggungnya Uus. Oke, baik. Itu sudah banget. Sunda banget. Oke. Kita langsung akan bertanya-tanya tentunya dengan kedua narasumber kita ini. Pertama dengan Kang Marcelo. Nah, kalau boleh tahu Kang Marcelo, terjun di dunia persepak bolaan sejak tahun berapa? Karir di junior dulu ya. Ya, junior. Di junior itu sebenarnya udah lama. Boleh agak sedikit dikeraskan suaranya biar Sudah lama ya. Kalau di junior itu sudah lama. tahun berapa mungkin masih ingat? Tahun 2007. Itu 2007 Kang Marcelo SMA. Oke, berarti yang usia-usia 16-17 tahun ya. 17 tahun. Dulu bergabung di mana ataupun latihan di mana kalau boleh tahu? Kalau latihan itu di desa saya. Desanya di mana? Cibingbing. Cibingbing. Oh, orang Cibingbing harus bangga. Ini pemain gacong kita dari Cibingbing. Di ujung. Di ujung. Ujung. Kuningan Timur, perbatasan dengan Jawa Tengah, betul ya? Lanjut Kang Marcelo. 2007 ikut karir junior di Persik Junior. Persik Junior. Tepatnya Suratin. Piala Suratin. Oke. Piala Suratin. Sama Kang Uus juga. Oh, satu angkatan berarti. Satu angkatan. Satu diklat juga. Satu diklat. Oke. Kalau latihan kan sering di Luragung. Di Luragung. Oke. Di Stadion Ibrahim Haji ya, di sana ya. Haji. Betul. Ibrahim Haji 2007, terus lanjut 2008 ke agak ke level senior. Widih. Ya. Luar biasa. 2009 tepatnya, tapi terbentur sama kuliah. Oh gitu. Dulu kuliah pada saat itu di mana ngambil? Di Kuningan atau di luar Kuningan? Kalau kuliah di Unsil, Tasikmalaya. Unsil Tasikmalaya, jurusan? Jurusan olahraga. Oh, masih satu level lah ya. Satu level. Iya, betul. Satu level, kebentur kuliah, jadi fokusnya terbagi dua. Oke. Antara kuliah sama sepak bola. Dan di sana sudah mulai banyak job-job tawaran-tawaran untuk main bola tentunya ya. Kalau job tawaran Tarakam seperti itu
fokusnya karena di kuliah di Tasik, jadi daerah-daerah Tasik aja. Oh, Priangan. Tetap ngambil Priangan, daerah Priangan sana berarti ya. Ciamis, Pangandaran, Priangan Timur sana ya. Tasik Selatan. Oke. Tapi berarti walaupun posisi pada saat itu masih kuliah, tetap juga masih bergelut juga Masih di dunia Tarkam. Sambilan lah. Sambilan ya. Sambilan. Itu sudah menjadi profesi mungkin ya Kang. Untuk nambah-nambah dulu. Nambah biaya uang kuliah, jajan, biaya kuliah. Itu Ah. sambil Tarkam bisa membiayai biaya kosan, Nah. biaya makan seperti itu. Oke, dulu pada saat awal Kang Marcelo sedang merintis dalam tanda kutip mulai terjun di dunia sepak bola di liga-liga Tarkam. Nah, mungkin kan ada pengalaman-pengalaman unik apalagi di masa perjuangan gitu Ya. ya. Ketika masa perjuangan, ketika ada yang menawarkan, mungkin sebagian pemain yang memang sering berlaga di lapangan hijau berpikir, yang penting mah bayaran mah nomor sekian. Yang penting saya bisa mengeksplorasikan kemampuan saya di bidang sepak bola dan bisa berlaga di dunia sepak bola. Nah, ada pengalaman khusus nggak pada saat itu, misalkan saya sampai tidak dibayar, yang penting saya main, atau memang dari awal sudah punya standar tersendiri untuk bayaran dari Kang Marcelo? Kalau di usia-usia level junior kan terjun di Tarkam khususnya ya. Tarkam itu awal Tarkam itu habis suratin, Ya. langsung diajak Tarkam. Iya. Tepatnya di Cibimbing dulu ada Liga Seng. Liga Seng, betul. Ya, Liga Seng. Itu sama di 2009 atau 2008. Oh, 2008. Oke. Masih SMA. Masih ingat. Itu bayaran cuma 50.000 Kang. 50.000 per pemain. Per pemain 50.000. Dengan fasilitasnya mungkin mendapatkan Nggak ada fasilitas. nggak ada fasilitas, hanya sebatas dibayar untuk Sebatas ucapan terima kasih lah gitu Terima ya. kasih aja. Oke. Lalu Buruh. buruhna itu. Sekarang ada istilah buruhna, yang ingin tahu istilah buruhna nanti ada. Nah, lanjut. Pas pada saat dikasih uang nyecep lah ya, uang terima kasih 50. Nah, kira-kira dari sana kan otomatis punya daya picu tersendiri ya, bahwasannya untuk tetap berlaga di dunia sepak bola. Kira-kira ada nggak hal-hal yang lebih menguatkan dari Kang Marcelo? Tapi kalau dulu tidak pernah berpikir bahwa saya itu bakal profesi di Tarkam. Oh gitu, belum arahnya ke sana berarti ya? Jadi tidak memikirkan masalah uang. Enggak, Yang itu ya. penting saya bisa tampil, Betul. bisa mengeksplor kemampuan saya Betul. di lapangan. Biarlah orang yang menilai, yang membayar. Oh iya sih. Oke. Seperti itu. Pemain ini dibanderol segini. Layak dibayarnya berapa dengan tentunya dipadankan dengan kualitas pemain. Iya, itu seperti sendiri. itu. Oke. Sedikit tadi kita kemuka dari Kang Marcelo, gelandang serang kita yang juga sudah mulai terjun di lapangan, apalagi di Liga Tarkam Ciayu Maya Kuning sini sudah banyak sekali pemain-pemain ataupun klub-klub baik dari wilayah Cirebon, Majalengka, Indramayu, bahkan sampai ke ibu kota pun sudah melirik mereka berdua ini. Nah, kita langsung bergeser lagi ke narasumber yang kedua dengan Kang Uus Rohana. Iya, Kang Uus Rohana boleh juga sama seperti tadi Kang Marcelo bercerita sedikit pengalaman awal muasal dulu di usia berapakah, tahun berapakah mulai terjun di lapangan hijau, dan tentunya karena mereka ini sering satu paket. Mereka kadang-kadang bermain ketika ada klub yang memohon jasanya kepada mereka, ada beberapa pemain sebetulnya banyak, ada 4-5 orang yang satu paketan dengan mereka. Namun pada malam hari ini hanya berdua ini yang bisa saya undang, bisa datang ke sini karena memang dengan kesibukan para pemain gacong lainnya. Nah, lanjut Kang Uus, pengalaman pada saat menjadi pemain sepak bola dan awal karir terjun di dunia sepak bola. Untuk karir hampir sama, cuman awal saya menggeluti sepak bola itu dari kecil. Dari SD sudah suka main bola lah. Kelas berapa itu Kang Uus kalau boleh tahu dulu? Ya kelas 3 ke atas, kelas 3, 4, 5, 6. Itu sudah mulai ikut diklat? Belum. Oh belum, masih ikut Masih sama anak-anak anak-anak biasa lah, namanya anak kecil sering dengar, apalagi laki-laki gitu ya. Iya. Oke. Masuk SMP, saya masuk SSB, Sekolah Sepak Bola. SSB di Di Luragung. Di Luragung juga sama berarti ya? Ya kita itu sebenarnya jarang bareng. Cuman kita itu kalau istilahnya satu yayasan. Wih, satu yayasan. Beda SSB tapi satu yayasan. Oke. Saya tunas muda, dia Tunas Mandiri. tunas mandiri. Tunas muda dengan tunas mandiri. Oke. Yang
itunya yang pusatnya Tunas Inti Jaya. Tunas Inti Jaya. Berarti masih satu naungan berarti Naungan, Tunas Inti dan Tunas Inti. Jadi sebetulnya kita dari kecil udah bareng. Sudah bareng. Marcelo. Sudah kenal juga dengan Kang Marcelo dulu? Waktu itu belum. Oh, belum. Cuman sering jadi lawan, jadi lawan sparring tuh. Oh, Kita kan begitu. coba sparring antara Ah, suspek. ya. Sering. Berarti belum ada chemistry. Belum. Belum ada kedekatan gitu ya. Nah, itu tahun berapa berarti Kang Us? Dulu Ya, waktu 2007 juga. 2006. 2006 sudah mulai terjun. Nah, kalau boleh tahu posisi favorit kalau di Liga Tarkam tahu siapa? Nah, posisi saya kebetulan pemain belakang. Wih, ini nih backupannya sang penjaga gawang. Betul. Nah, Pemain bertahan. Pemain bertahan. Kalau ada penyerang lawan yang sudah hampir mendekati gawang yang dijaga Kang Uus dengan penjaga gawang, tentunya siap-siap saja langsung disikat, dijegal. Nah, itu kan tugasnya berat. Tugasnya seperti itu ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman dua narasumber ini lah, baik Kang Marcelo ataupun Kang Uus, boleh bergantian. Ketika mulai terjun di dunia sepak bola, Liga Tarkam, tentu kan bertemu juga dengan para pemain yang sudah luar biasa lah ya di dunia Tarkam, kayak misalkan Mas Coyo, ya, ada juga beberapa pemain yang sudah sohor kayak Mas Purpon dan lain-lain. Nah, dengan ketemunya orang-orang seperti itu, apa sih yang dirasain dari Kang Marcelo? Kalau pribadi saya, kalau bertemu keluar daerah, Iya, betul. Itu pengalaman saya Tarkam di luar daerah. di luar daerah yang tentunya satu menambah relasi, betul. menambah silaturahmi juga. Pastinya. Pasti kan kita itu suatu saat kalau penampilan kita bagus pasti disorot. Oke, dan juga menjadi patokan dasar. Oh, si ini nih bagus Iya. nih, pernah main dengan saya. Iya. Udah diajak aja dia. Itu ya mungkin ya. Kamu sudah mungkin merasakan rasa yang sama. seperti itu. Sama aja tuh itu. Ya. Lalu ada nggak sih pada saat sedang berlaga, baik dimanapun itu, ada nggak hal-hal unik ataupun yang memang terkadang, ya ini berbicara di dunia sepak bola ya, Iya. dimana banyak sekali kejadian-kejadian yang secara nalar, secara normatif itu di luar dugaan kita. Nah, dari kejadian-kejadian hal-hal seperti itu, kira-kira dari Kang Marcelo atau juga Kang Uus pernah nggak merasakan kejadian unik kah, kejadian pahit kah, atau sampai mungkin merasakan, karena memang antusias penonton di Liga Tarkam ini luar biasa. Lapangan walaupun hanya disekat oleh seng, penonton itu mulai berdatangan dan berkerumun dan berkumpul di lapangan itu. Bahkan masing-masing kubu ini kalau bisa disebut saling panas, ya, bahkan mungkin sampai berbuat hal-hal yang tidak diinginkan lah, kerusuhan. Nah, dari pemain ini sang pelaku di lapangan, kita juga ingin berbagi. Kira-kira pernah nggak sih mengalami misalkan dikejar-kejar penonton lah sampai ke belakang karena gara-gara misalkan tim kebanggaan yang mereka dukung kalah, atau kejadian-kejadian unik lainnya? Silakan Kang Marcelo. Yang pertama dulu ya, Iya, unik ya. Unik. Dulu pernah kejadian di saya Tarkam di daerah Pangandaran tepatnya. Pangandaran. Saya diajak sama teman saya disuruh bantuin desanya. Ya, Disuruh betul. bantuin desanya. Di desa tersebut apa ya namanya? Mistis itu Oke. sangat melekat. Ya. Kental sekali. Dunia mistis. Dunia Ya, mistis ya. Sebelum bertanding itu saya disuruh makan apa ya? Beras mentah, bukan gabah ya namanya. Gabah Gabahnya. Suruh makan 3 biji. 3 biji. Itu dibagi ke masing-masing pemain. Masing-masing pemain dibagi. Gabahnya dibagi. Saya bertanya, ini buat apa? Betul. Manfaatnya. Kan secara normatif kan kita logika, ini buat apa gitu ya. Kalau nasinya Kayaknya sudah sama lauknya sama juga. lauknya juga. Ini pasti berbentuk gabahnya Masih berarti berbentuk ya. gabah, Silakan. cuman disuruh diminum, dimakan. Katanya buat tarik kenceng. Iya. Kayak ayam katanya. Kayak Langsung ayam. diriling gitu dia nolong gitu. Nolong. Nolong. Kalau sudah menolong. Nolong. Ada nolong. Gini katanya. Set gitu ya. Pokoknya Jadi lewat lah gitu. suruh makan aja. Nah, terus ketika dimakan sama kawannya. Dimakan. Ketika di lapangan ada nggak efeknya? Mau nggak mau kan dimakan. Betul. Menghargai lah ya. Menghargai. Karena- Yang pertama menghargai, yang kedua diliatin kayak enak. Ya, betul. Karena kan sudah katakan pemain juga profesional ya kan. Profesional. Sudah diundang, sudah dipercaya. Lanjut. Ya dimakan. Tapi mungkin
disitulah karena saya mungkin karena di dunia mistis itu saya nggak percaya. Betul, Seperti betul, itu. betul. Ada yang ngomong kan katanya kalau di dunia mistis itu kalau kita nggak yakin Ya. Malah itu nggak terjadi. Kebalikannya. Nggak Ya, terjadi. Biasa aja. Biasa aja. Betul. Karena hati saya nggak yakin nggak terjadi apa-apa di Jadi memang lapangan. betul-betul skill individu yang memang Skill itu. individu aja Jadi tetap. hal-hal yang kayak gitu tidak berpengaruh gitu ya. Tidak Atau berpengaruh. mungkin tidak tersugesti lah karena Ya, memang itu kan hanya sebatas penguatan dari ini. Nah, ini dari Mas Lo. Kalau dari kamu sendiri ada nggak pengalaman unik? Tadi ini kita berbicara masalah uniknya dulu ya. Nanti Ya. ada yang juga kita berbagi masalah pengalaman yang pelik mungkin ya, Ya. sampai kejadian-kejadian yang memang membuat jantung berdebar dan betul-betul seolah nggak nyangka kok ini terjadi kepada saya gitu. Silakan Kang Gus. Tadi kan Marcelo yang dimakan. Makan. Kalau saya ada satu apa ya barang, dikasih barang pas mau main, itu pas liga apa? Liga Bukan Tarkam. Bukan liga. Ya, liga resmi. Liga resmi. Suratin lah. Liga Satu, betul. 2008. 2008. Nah, saya dikasih, Aha. suruh main dikasih kulit kijang. Mentah atau matang? Enggak dimakan. Hah? Kulit kijangnya udah kering. Oh disisit lah ya. Udah keras. Udah keras. Suruh disimpan di mana aja. Oh gitu, disimpan di mana? Di bagian badan gitu ya. Ya di mana aja terserah. Yang penting pas main itu harus dibawa. Gitu. Itu untuk apa katanya? Ya sama aja. Fungsinya untuk katanya. Aha. Nah, katanya untuk lari cepat lah. Atau bagaimana? Nangkal hal-hal gaib lain mungkin atau memang hanya sebatas sama kayak misalkan untuk menambah skill sendiri gitu. Itu aja. Cuman buat diri sendiri aja. Buat diri sendiri. Buat jaga-jaga. Dan itu dilakukan sama Kang Gus. Ya dilakukan lah. Dilakukan. Nah. Masalahnya pas mau main itu diperiksa lagi sama pelatih. Takut ada yang lupa atau bagaimana lah. Oh, itu gitu. dibawa enggak katanya. Oh, jadi kelengkapan yang diperiksa itu bukan hanya skill, tapi itu yang juga ya? lainnya juga Iya. diperiksa. Ini unik, ini unik. Ah. Ya memang betul. Sebelum dilanjutkan Kang Gus, ya kita berbicara mengenai dunia tarkam, khususnya yang ada di wilayah Ciayi Majapahit. Memang bukan hanya para pemain yang memang sebagai aktor di lapangan, kita pun sebagai penikmat ataupun penggila sepak bola yang selalu mengikuti aktivitas dunia tarkam merasa heran dan merasa tercengang ya. Sampai kok ada hal-hal yang tidak normatif yang sebetulnya secara kasat mata tidak perlu terjadi, tapi terjadi dan saya pernah pun merasakan hal yang sama, seolah-olah ya ada yang mengendalikan dan memang dengan dunia mistis ya, itu sudah menjadi sahabat berdampingan ya, betul, untuk saling menguatkan mungkin. Nah, dilanjut mungkin Kang Gus pengalaman ini tadi. Ya mungkin itu aja. Efek dari Nah, efek. kalau efek sih tergantung dari kitanya, betul Ya. kata Kang Marcelo. Hmm. Nah, kalau kita tidak yakin ya kembali lagi ke kita. Kembali ke diri kita sendiri ya. Kembali Yang ke penting kita sendiri. intinya walaupun dengan kita tidak aneh dengan hal-hal seperti itu, tetap optimis dan yakin dengan kemampuan diri sendiri, yakin dengan skill. aja. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan, buat para netizen, buat YouTubers dan juga para penggiat sepak bola, jangan lupa di subscribe dulu YouTube channel kebanggaan kita, Gemilang Raya Official. Subscribe itu gratis bro, tinggal di subscribe, nyalakan loncengnya, like setiap postingannya, dan tentunya kita selalu membahas tentang hal-hal unik, perkembangan update tentang dunia sepak bola khususnya yang ada di Kabupaten Kuningan. Kita lanjut lagi bersama kedua narasumber kita. Kalau tadi sudah berbicara mengenai hal-hal yang unik, sekarang kita berbicara mengenai pengalaman yang mungkin membuat tercengang-cengang dan terheran-heran. Kejadian-kejadian apa Kang Marcelo yang pernah dialami pengalaman unik? Entah mungkin Kang Marcelo kalau dikejar fans untuk minta foto mungkin senang yang ada ya, apalagi tanda-tanda ibu-ibu udah ngantri di pinggir lapangan kalau kick off apa babak kedua Polri sudah berakhir langsung dikejar sama fansnya ingin foto bareng. Tapi ada nggak sih kejadian-kejadian hal-hal yang lain misalkan sampai dikejarnya sama salah satu supporter yang memang merasa timnya kalah dan ingin melampiaskan ke Kang Marcelo, atau mungkin ada kejadian-kejadian misalkan betul-betul menjadi targetnya nih sama 3 orang pemain misalkan dijegal, di sliding dan segala macam, mungkin silakan Kang Marcelo. Kalau hal yang pelik itu kalau diceritain di YouTube ini sampai subuh gak bakal. Wih, sampai subuh guys. Ya kita biar nanti ya, YouTube channel kita juga biar semakin continue ya. Dibuka aja sedikit lah biar teman-teman juga merasa penasaran. Soalnya kalau di dunia tarkam itu Aha. hal-hal pelik itu pasti banyak. Banyak juga ya terjadi. Cuman
kejadian yang saya ingat dulu yang di 2010 kalau Di nggak 2010 betul. Itu bermain di mana kalau boleh tahu? sama Pangandaran. Di Pangandaran juga. Pangandaran. Lawannya itu PS Nelayan. PS Nelayan. Iya. Oke. Dari namanya sudah bisa digambarkan ya di sini. PS Nelayan. Lanjut. PS Nelayan itu cuman tapi pemainnya bukan nelayan. Iya, betul. Dia panggil lagi pemain, Betul. tapi nggak tahu pemain. Cuman penontonnya, supporternya itu fanatik. Betul. Fanatik banget. Sampai ke lapangan itu bawa kail yang ikan tuh. Kayu jalan dan jari di bawah juga. Enggak, maksudnya yang kayak jangkar. Itu buat apa? Nggak tahu. Yuk. Atau bukan nanti pada saat pemain misalkan Kang Marcelo kan gelandang striker lagi lari tiba-tiba penonton dari luar melempar jangkarnya ditarik atau gimana itu kan? Bisa jadi kan? Ya, ini kan berbicara masalah normatif gitu ya. Iya. Silakan Kang Marcelo. Kail yang apa kayak serulit kayak gitu ya? Serulit. Yang serulit juga sama ada yang bawa serulit. Sampai ke sana bisa. Sampai ke sana. Memang tidak di sweeping sama panitia atau ada tim keamanan gitu? Jadi panitia di situ kalau nelayan udah main ketakutan semua panitianya. Justru malah ketakutan juga ya. Soalnya supporternya turun semua nelayan. Juplak langsung di lapangan itu ya. Nggak ada penonton saya. Nggak ada. Waktu itu. Pada saat itu Nelayan semua. penonton tim lawan semua gitu. Akhir-akhir gimana hasil akhirnya? Skor 0-0 berapa? karena nggak dimasukin. Ada peluang buang ke pinggir. Ada peluang buang ke pinggir. Sampai seperti itu. Soalnya kejadian waktu ada apa ya istilahnya ada kontak body ya, kontak tubuh pemain saya sama pemain nelayan itu langsung penonton masuk ke lapangan. Langsung menyerang si pemain itu sendiri. Oke, sampai seperti itu ya. Ini juga mungkin banyak para netizen penggiat sepak bola yang tidak tahu sebetulnya mereka-mereka yang sering terjun di dunia sepak bola di lapangan hijau pun bukan hanya sebatas ingin mengeksplor kemampuan dari skill main bolanya saja, tetapi memang ketika sudah berlaga ada beban-beban moral tersendiri seperti yang dirasakan oleh Kang Marcelo. Ketika misalkan dengan kondisi tim lawan dengan penonton yang begitu fanatik, bahkan sampai membawa sajam mungkin ya, termasuk jangkar dan lain-lainnya, itu menjadi peringatan tersendiri ya Kang Marcelo. Jadi akhirnya pemain juga merasa wah anjir, saya takut nih. Iya, daripada saya nggak bisa pulang. Nah, akhirnya saya cari aman. Iya, cari dengan aman. tidak maksimal lah dalam berlaga. Oke, kali ini tadi berbicara dan pengalaman dari Kang Marcelo selaku gelandang serang. Nah, selaku defender ataupun penjaga pertahanan nih Kang Uus nih, apalagi juga Kang Uus termasuk salah satu orang Kuningan yang saat ini sudah mereka ini ya, kalau sedikit saya tambahin iklan, mereka ini sudah tergabung. Kalau dulu biasa di grup pemain sepak bola ada grup Tarkam Ciayu Majakuning, termasuk manajer kita Kang Arif Eka juga tergabung di grup pemain Tarkam Ciayu Majakuning. Tapi tidak hanya itu, kalau mereka ini sudah masuk grup Jabotabek, itu skalanya para pemain sekelas hampir menuju ke Liga 1 mungkin ya, para pemain-pemain yang sudah berkelas lah itu tadi. Nah, dilanjut melalui pengalaman tadi, pengalaman pelik, pengalaman yang dirasakan seorang defender ketika sedang mempertahankan itu apa? Apakah sama seperti Kang Marcelo dengan kondisi penonton yang fanatik membawa sajam dan segala macamnya dengan memberikan tentunya teriakan-teriakan yang melemahkan lah seperti itu, ataukah mungkin sampai mengalami kejadian yang tadi seperti misalkan ada yang secara mistis menyerang secara pribadi kepada Kang Uus bahkan sampai ingin mencederai ataupun hal-hal silakan Kang Uus. Sebetulnya sama aja, sama saja sama Kang Marcelo. Sama penonton. Cuman dia kan lebih ekstrim. Betul. Nah, saya mah biasa aja. Waktu itu Tarkam masih lokal, masih Kuningan lah. Ya. Lupa tahun berapa. Kita main di Saking banyaknya guys sampai lupa tahun berapa luar biasa. Lanjut Kang Uus. benar. Iya, lanjut. Lupa tahun berapa pokoknya waktu itu saya main pas tendangan pojok corner kick. Kita pemain belakang tugasnya menjaga pemain depan lawan. Betul, striker lawan. Saya jaga satu orang. Pas bola ditendang, pemain depan lawan main sikut.
kena mata. Iya. Nah, kena Duel di udara berarti ya? Enggak, Oh, enggak. Masih bola masih Masih jauh. masih di atas sama di udara, dia udah nyuruh saya untuk menghadang lah itu ya. Nah, udahlah kejadian itu udah. Nah, pas ada kesempatan saya balas. Oke, siap. Apa? Balas ya jatuh, dibawa keluar, saya mundur lah. Ya, Kan di kembali ke posisi tengah lapang. Oke. Nah, kejadian di tengah lapang. Saya balas, saya mundur kan posisi saya di belakang. Di belakang, kembali ke posisi. Nah, pas mundur saya nggak lihat ke belakang. Betul. Ternyata penonton lari semua, dikira penonton saya, ternyata penonton lawan. Sengaja ini nyerang Kang Uus. Saya lari. Setengah lapangan saya lari. Dikejar itu. Dikejar penonton. Ada banyak banget. Banyak banget. Banyak. Sampai nggak gitu. Nggak hitung lah, banyak. Tapi aman di situ. Aman, saya lari ke bench pemain saya. Di sana ternyata penonton saya lebih ngeri. Bawa batu. Wih, Nah, di mencoba melindungi lah. penonton lawan ngejar, saya lari ke bench pemain saya. Bench cadangan, penonton saya udah sediain batu. Nah, begitu Balasnya lagi. batu lempar. Oke. Dia udah Terus pergi lagi. laga itu sempat terhenti atau hanya tetap dilanjutkan pada saat itu? Dilanjutkan. Tetap dilanjutkan ya? Oke. Cuman main udah nggak biasa lagi. Iya, sudah tidak kondusif dan memang semua sudah terpengaruh ya. Pada saat itu posisi klub yang sedang dibela sama Kang Uus menang atau kalah? Posisi menang. Oh, alhamdulillah menang ya. Lagi menang. Oke. Tapi ini ya berbicara mengenai sepak bola. Bahkan ada tagline di dunia sepak bola para pemain, kita menjadi musuh itu hanya 90 menit katakan. Di luar itu kita ini saudara. Benar. Betul. Masalahnya yang striker itu Nah, ini dia. di lain kesempatan jadi satu tim. Barengan malah ya. Jadi satu tim. Jadi gimana tuh? Ada rasa canggung atau malah ketawa sendiri? Awalnya canggung. Atau minta maaf misalkan hampura ya orang di sini. Gini, awalnya canggung. Nah, kita ngobrol. Saya juga pernah main di sana. Saya juga main. Waktu itu lawannya ini. Wah ini saya keingat. Oh ini lawan yang pernah ikut saya. Terus nyambung ngobrol. Oh kamu nih yang ngajak saya. Jadi langsung ingat ya. Oh kamu yang waktu itu ngejegal saya sampai saya cedera. Dan lain-lain mungkin ya. Tapi sekarang intinya gitu. Nggak ada. Menjadi nggak berkepanjangan. Tidak berkepanjangan. Itu dia guys. Makanya sebetulnya para pemain kalau memang ya terkesan terlihat garang ataupun memang itu ketika mereka sedang di lapangan itu di waktu 90 menit itu. Setelah itu ya mereka tetap bersahabat dan memang tetap bisa seperti semula gitu ya. Atau mungkin Kang Uus nih dengan Kang Marcelo pernah nggak versus berbeda tim? Sering. Kalau versus sering. Nah, sering. Ini juga mungkin kadang-kadang menjadi hal yang unik juga ya ketika mereka dari mulai awal berkarir sampai sekarang pun terlibat di Gemilang Raya juga sering ikut latihan ya Kang Uus sama Kang Marcelo ini ya. Nah, misalkan yang biasanya latihan bareng, ternyata pas pada saat ada tarkam justru malah mereka dipisahkan ya dengan malah menjadi musuh lah katakan seperti itu. Kira-kira kan, itu mah membatukan misalkan, itu mah temen gitu kan, main pun mungkin gak maksimal atau gimana misalkan dari Kang Marcelo? Atau tetap memposisikan saya mah itu mah walaupun dia tetap musuh sesuai dengan tugas saya sebagai gelandang striker bagaimana caranya untuk memberi umpan atau mencetak gol ataupun sama halnya dengan Kang Uus misalkan yang defender sebagai penjaga backup penjaga gawang ketika melihat Kang Marcelo sebagai gelandang striker yang akan menyerang pertahanan dari Kang Uus, ya sebagai pemain harus profesional. Gimana? Kalau saya pribadi kalau sama Uus kan kebanyakannya satu tim ya. Satu tim Keseringannya. Cuman pernah juga. Gitu. Nah itu faktor saat waktu beda tim itu waktu masih junior. Masih junior tapi ya. Junior di Tarkam cuman jarang ya. Jarang jadi musuh. Oke, berarti selama ini di dunia Tarkam masih sering-sering. Tapi kalau misalkan ketemu jadi musuh, ya kita kan profesional. Betul. Kita juga kita udah komitmen dari awal kita membela tim tersebut. Tim yang sedang kita harus profesional kalau di lapangan. Kalau Kang Uus sama halnya seperti itu. Sama. Jadi betul-betul. Ya maksudnya meskipun kita di luar sahabatan, temenan, ketika jadi lawan di lapangan ya kita bela tim masing-masing. Kita profesional. Itu ya yang harus betul-betul dipegang teguh oleh para pemain. Nah, tadi seperti saya buka
bahwasannya mereka juga sering bermain ataupun bahkan sampai detik ini sering ikut berlatih di klub kita di Gemilang Raya FC Cidahu. Nah, awal karir, awal bergabung kalau Kang Marcelo dengan Kang Uus bergabung dengan teman-teman dari manajemen Gemilang Raya itu kapan? Masih ingat kah? 2000 berapa kah? Kalau tahunnya saya lupa kayaknya. Tapi Kurang lebih berapa tahun yang lalu? 3-4 tahun mungkin ada? Di mana, Bos? Terakhir di 2014 mungkin atau 2016. Oh iya, saya ingat. Nah, Saya ingat di Desa Kertawinangun. oh ya, itu berarti betul Oh, 2015-2016. Sudah Ya, berapa itu? ya 2015 itu. Saya waktu itu diajak sama manajer yang sekarang, Ya, Arif. Pak Arif, betul. Arif PK. Hmm. Saya gabung bersama Ferry yang sekarang di Ferry Sisaro yang sekarang di Persela. Oke. Ferry, terus ada seniornya juga Trisna, Hmm. kipernya Polo. Oh, Kang Polo, betul. Legend, Bos. Legend ini. Betul. Saya sudah lama nggak ketemu dengan Kang Polo. Ya. Boleh mungkin Kang Polo kalau yang nonton, oke. Silakan komen di laman Gemilang. Ya, berarti itu awal saya gabung, Hmm. terus sampai ke sini nyaman mungkin sama. Nah, itu menjadi alasan ya. Ya. Nah, alasan ketika Marcelo ingin ikut berlatih dan bergabung dengan tim Gemilang Raya apa sih biar teman-teman juga pada tahu? Kalau alasannya mungkin yang pertama tadi Nyaman. jadi sudah seperti keluarga lah. Betul. Seperti keluarga. Jadi terus kan di sini ada teman kayak Ya. seperti itu. Jadi berasa banget keluarga. Kebersamaannya di Sama sini ya. di sini. Seperti itu. Kalau Kang Mus, boleh awal berkarir dulu selain ikut diklat di SSB dan juga sekarang juga betul-betul bergabung di Gemilang Raya. Kira-kira awal karir seperti apa dan apa yang menjadi motivasi ataupun alasan Kang Mus juga sama masih sampai detik ini bergabung tentunya bersama teman-teman dari Gemilang Raya. Awal saya bergabung di Gemilang Raya itu tahun 2014 atau 15. Iya. Waktu itu Gemilang Raya ikut mewakili Kodam. Oh ya, Kodam Siliwangi yang di Iya, Bandung ya. Siliwangi. Betul. Nah, itu saya Bang dan pertama Ria. ikut di situ. Ya. Tapi ikutnya itu pas finalnya aja. Pas finalnya saja. Nah, Siap. waktu itu saya baru masuk kerja. Ya, Oh, baru masuk kerja. Masih kerja, ha? Sedangkan main pagi. Hmm. Nah, ada main pagi atau pagi siang gitu. Hmm. Jadi saya karena baru masuk kerja, jadi saya nggak enak ninggalin kerja. Betul, Nah, betul. itu pertama kali dan 2016 saya nikah sama orang sini, orang Cidahu. Oh, kebetulan dapat jodoh orang Cidahu. Dapat jodoh orang Oh, Cidahu. luar biasa. Dijodohin mungkin. Dijodohin? Mungkin. Mungkin Enggak. saksi, salah satu saksi. Mungkin. Oh, mungkin. Enggak, Oh, enggak dijodohin. enggak. Enggak. Lanjut. Iya. Enggak, 2016 saya nikah sama orang Cidahu. Jadi dari 2016 ke sini saya lebih intensif latihan di Gemilang Raya. Dan secara kewarganegaraan juga sudah menjadi Udah warga Cidahu. Oh, jadi berarti Gemilang memang Raya. aktivitas juga sudah di Cidahu. Iya. Nah, oke. Alasan lain mungkin yang selama ini dirasakan ketika Kang Mus bergabung dengan teman-teman di manajemen Gemilang Raya. Apa sih yang dirasakan tadi kalau misalkan Kang Marcelo menyampaikan karena nyaman, seperti seolah-olah keluarga ataupun tidak ada jarak di antara kita. Apakah sama dengan Kang Mus? Sebetulnya sama aja. Yang pertama nyaman, Hmm. yang kedua kekeluargaannya lebih erat. Hmm. Nah, yang ketiga yang berikutnya programnya jelas, progres kedepannya bagus. Dari Dan pola jadi- latihan dan pengembangannya. Iya. Jadi dari segi manajemennya juga sudah bagus, teratur gitu. Terus pokoknya itulah nyaman gitu. Nyaman. Nah, Kalau boleh tahu senyaman apa sih ketika Uus sedang berada dengan kawan-kawan di Gemilang Raya, baik itu tentang sedang main ataupun nongkrong ataupun dan-dan, dengan ketika berada di rumah dengan istri. Nyamannya itu gimana sih biar teman-teman tahu? Nyaman dengan istri atau nyaman ketika sedang berada di teman-teman dengan berkumpul dengan teman-teman para pemain dan khususnya di Gemilang Raya. Boleh sedikit mungkin ya. aduh. Buat istrinya jangan tersinggung ya. Ini hanya sebatas intermezzo saja. Nanti nonton istri. Bahaya. Mungkin ada nggak sih pembeda ataukah memang ya jelas lah ya namanya seorang ayah. Masalah juga sudah nikah ya makanya. Sudah. Ya pasti justru istri di rumah dan anak menjadi motivasi dan memberikan dukungan tersendiri dan tentunya semangat buat seorang ayah
di mana mereka menjadikan sepak bola sebagai ladang amal dia untuk mencari nafkah, betul ya? Tentunya dengan dukungan, dengan support dari keluarga tercinta. Nah, selama ini ya pernah nggak merasakan hal-hal yang menjadi konflik mungkin? Ataukah memang sama ini so far so good kok, istri saya mendukung dan insya Allah istri saya percaya? Mengalami seperti itu nggak Mas? Kalau saya pergi kemanapun kalau udah di bola, istri saya sudah mengizinkan. Oh begitu. Iya. 100% mengizinkan. 100% mengizinkan. Karena memang pasti balik ke rumah dapat uang buat ya seperti itu. Itulah ya. Oke. Kalau kamu sama juga? Sama juga, istri mendukung karena dia juga pemain voli kebetulan. Oh sama pemain olahraga juga. Betul. Jadi asal alasannya main bola, pasti didukung. Oke, ini menarik ini ya. Ini menarik. Uus seorang defender ataupun pemain bertahan. Istrinya seorang pemain voli, di mana kalau voli tidak jauh pasti jago ngemes misalkan. Berarti kalau misalkan istrinya lagi ngemes, sama Uus langsung dicegah. Itu benar. Langsung gitu ya. Oh iya, ini aja. Nah, selama ini sampai sekarang 2020, dari awal karir kan kurang lebih sama ya 2007 kemarin dulu di sepak bola. Khususnya di Gemilang Raya, pernah nggak juga menorehkan prestasi dan menjadi kebanggaan mungkin bagi para pemain ketika pas pada saat Gemilang Raya sedang saya dukung, sedang saya bela, ternyata menang. Nah, prestasi tertinggi apa yang pernah dirasakan oleh teman-teman berdua ini? Dari Kak Marcel, selama bermain bersama Gemilang Raya. Kalau di Gemilang Raya, kalau piala mungkin ada 3 atau 2 ya kalau Itu kalau yang masih diingat pada saat apa? Ya waktu di Kertawinangun. Pertama, oke. Itu pas awal 2014 2015 ya. Di situ, terus satu lagi di Tegal waktu itu. Di Tegal. Bareng. Iya, betul. Di Tegal. Sama ya. Itu kalau nggak boleh di Tegal itu juara berapa? Juara 2 apa 3? 3 kayaknya. Juara 3. Oke. 3. Pas pada saat semifinal berarti melawan, lu ingat nggak? Atau sudah lupa tim lawan pada saat itu di Tegal? Semifinal kalah. Semifinal kalah dengan tim? Kalau nggak salah semifinal itu pemain-pemainnya pemain liga semua. Pemain liga semua ya? Liga 2 lah. Oh, Liga gitu. 2 anak-anak Semarang, anak-anak Tegal. Oke, berarti juara ketiga pada saat Tarkam di Tegal ya. Ya. Mungkin masih sambil mengingat ya Kang Marcel sama Kang Uus nih, memori pernah piala di antara sebanyak piala ini yang pernah diboyong sama Kang Marcel sama Kang Uus, piala yang boleh. Nih, biar juga teman-teman YouTuber netizen juga tahu nih. Boleh kita berbalik sedikit ya. Lihat ini nih, banyak memang seperti yang saya sampaikan di podcast awal di OSB di part pertama bersama manajer. Memang ini luar biasa nih, penghargaan piala-piala. Kalau ini terakhir kemarin sebelum pandemi ya. Yang ini? Kang Uus, ini Uus. Oh luar biasa, ini hadiahnya sampai 10 juta ya. 10 juta. Dan itu menjadi ini di Nadran ya. Nadran. Betul, di wilayah pesisir sana di sekitar pantai sana, dan lumayan berpengaruhnya. Gemilang Raya sudah mulai namanya dikenal oleh orang khususnya di wilayah Jawa Tengah ke sana ya. Kalau Kang Marcel ada yang diingat, kalau katanya nih juara 1 turnamen sepak bola sama Kang Uus pernah. Itu menjadi kebanggaan tersendiri juga ya Kang Uus ya. Ini Kertasari, pernah Kertasari? Iya. Juara 3. Wah, Berarti benar. ini. 3 ya. Wah, tahun 2018 juara 3 turnamen sepak bola Kertasari Cup. Itu pas pada saat Kang Marcel juga membela tim Gemilang Raya. Nah, dari pengalaman ini, ada nggak sih terasa kebanggaan dari Kang Marcel sendiri ketika sedang dipercaya oleh salah satu klub, misalkan Gemilang Raya, ternyata juga membuahkan hasil? Apa sih yang dirasa kebanggaan apa sih? Kalau saya pribadi kan pasti bangga lah. Ya. Bukan buat diri saya pribadi Betul. bangganya, tapi buat kebanggaan buat tim semua. Ya. Karena kan saya membawa tim tersebut, saya berhasil minimal saya membawa piala. Kang Uus nggak sih? Sama. Saya ingat kata pelatih waktu kecil, yang namanya Anas Nasrun. Anas Nasrun, betul. Itu pelatih saya dari kecil. Oh begitu. Dari SSB itu pelatih saya. Siap. Boleh. Dia pernah berkata, untuk sepak bola buat mereka tersenyum.
untuk sepak bola buat mereka tersenyum. Nah, dalam artian buat mereka tersenyum itu dari manajemen sampai ke pemain itu harus dibuat tersenyum. Betul. Mungkin kata-kata itu mewakili dari beberapa piala yang pernah dibawa oleh jadi kami. kita juara itu mungkin mereka tersenyum. Pasti tersenyum dan bahagia sekali. Bahagia. Itu juga menjadi spirit dan kebanggaan. Iya. Nah, tadi berbicara mengenai pengalaman dan juga prestasi-prestasi yang pernah ditorehkan khususnya di Gemilang Raya. Nah, mungkin teman-teman para netizen, YouTubers dan juga para pegiat sepak bola, apalagi kalau mereka ini kan memang sudah tidak asing di dunia tarkam. Mungkin penasaran ya, khususnya mungkin para manajer-manajer klub-klub lain di sana di luar sana yang menyaksikan YouTube channel Gemilang Raya Official ini sebenarnya pengen kepo ya, pengen tahu sebenarnya berapa sih rate tertinggi bayaran. Wah, ini boleh dong kasih bocorannya ke kita yang ada di sini biar teman-teman berarti kalau misalkan mau manggil Marcelo ataupun mau manggil Uus minimal harus bayar per sekali turun ke lapangan itu 1 juta atau berapa gitu. Nah, boleh mungkin kan lebih kasih bocoran lah gitu ya. Apalagi kan mereka berdua sering di-calling oleh para agen-agen. Ini ada tarkam di sini, mau nggak? Kira-kira berapa nih bayarannya? Apalagi sudah mulai masuk di wilayah Liga Tarkam Jabotel. Apakah mungkin mempengaruhi juga rate ataupun standar bayaran? Mungkin kalau sekarang ini berbicara masalah komersil ya. Karena ya ini memang betul. Kenapa saya bukan berarti saya ingin starting ataupun kepo hanya kepo saja, karena memang mereka jelas menjadikan ladang mencari nafkah mereka ini dari dunia sepak bola salah satunya, di mana ya di belakang mereka sudah ada keluarga dan istri tercinta yang menunggu ya dengan hasil upaya ikhtiar seorang ayah ataupun keluarga. Silakan Kang Marcelo. Nah, jangan senyum kamu juga ya. Ya kalau nominal ya, saya kira nggak etis lah. Oh gitu. Nggak etisnya Jangan begini. disebut. Nggak etisnya begini ya. Gimana? Kalau saya ngomong besar, nanti dikiranya dia. Oh iya. Betul. Ya, kalau murah, asap piraku. Asap piraku, yang mau asap piraku tahu asap piraku nanti ada translate atau terjemahannya ya di bawah ini. Ini nomor HP-nya aja sebutin. Iya. Nah, boleh. Kalau Sambil promosi gratis ya. Dan ini juga termasuk YouTubers juga guys ya. Punya YouTube channel sendiri juga, karena nanti setelah ini juga selain di Gemilang Raya Official juga pasti akan disiarkan di YouTube. Boleh sambil promosi tayang. Sebelum nanti kita closing statement tentunya berbagi pengalaman, berbagi motivasi dari kedua narasumber kita. Silakan boleh yang mau tahu nih, yang pengen nanya-nanya, Kang, Abi mau main nih di Tegal. Saya pengen salah satu pemainnya Kang, berapa sih Kang rate-nya, bayarannya? Boleh nomor handphonenya di-share aja di sini. Enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, silakan disebutkan. Ya nomor handphone. Ya. Yoi. Saja ya. Oke, silakan yang punya pulpen siapkan kertas, pulpennya ditulis, nomornya boleh Kang? Ya 0822 4092 0665. Oke, tadi sudah disebutkan ya nomor teleponnya Kang Bisa Marcelo. di IG Firmansyah Marcelo. Oke, punya Instagram juga, ya. Firmansyah Marcelo. YouTube juga ada. YouTube channelnya apa? Jangan lupa subscribe dan like. Iya, apa YouTube channelnya? Marcelo Channel. Marcelo Channel. Oke guys, jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis ya. Oke, kalau Kang Uus tadi, apakah juga Kang Uus merasa ini di ruang publik dilihat oleh banyak orang itu hal pribadi yang mungkin bisa disampaikan ketika ada yang menghubungi saja? Ya, jangan disebutkan nominalnya karena nggak perlu aja lah. Nggak perlu ya. Oke. Yang penting langsung aja. Langsung aja boleh. Di-share juga kayak Marcelo. Nomornya boleh di-share lagi? Boleh. Nah, kalau di dunia tarkam itu kan Aha. ada istilahnya mandor. Oh, mandor, agen. Iya. Mandor. Seperti itu. Iya, boleh. Udah cukup aja Kang Marcelo yang sebutin nomornya, nanti yang butuh pemain tinggal kontak aja Mas Marcelo. Karena gini, kita kan sukanya paketan. Paketan. Oke. Jadi Satu paket berapa pemain sih kalau boleh? Tahu? tergantung Kebutuhan. si bosnya minta berapa, berapa pemain, nanti kita carikan pemain yang lain. Misalkan yang biasa kita main aja paketan Minimal berapa? Biasanya berapa orang? 5 orang. Atau bisa bahkan paket 11 juga bisa. Bisa ya? Hmm. Nanti tinggal Bang Panter berarti ya. Bang Panter. Oke. Luar biasa ya ternyata
tinggal kontak aja Bang Mandor. Ada manajemennya sendiri ya, manajernya atau sebutan lebih akrabnya Bang Mandor ini berarti yang mengatur pemain-pemain ketika ada panggilan job untuk di Tarkam ya. Oke, silakan buat teman-teman penggiat sepak bola, para bos-bos klub-klub di luar sana yang menyaksikan YouTube channel dari Gemilang Raya Official, khususnya dari kedua pemain ini narasumber yang mau tahu ataupun mau menggunakan jasa mereka, ya dari mereka berdua boleh nanti tadi yang seperti yang sama Kang Marcelo sudah sampaikan, nanti ada nomor handphonenya bisa langsung ketemu dengan Mandornya langsung. Saya bangga ya, ini ketemu Bang Mandor yang selalu juga mencari bibit-bibit para pemain yang selalu berlaga di Liga Tarkam. Tadi juga jangan lupa subscribe selain di YouTube channel kami di Gemilang Raya Official. Kang Marcelo juga ada Marcelo Channel yang juga akan menyiarkan secara eksklusif tentunya pembicaraan kita di USB obrolan setengah babak di kali ini. Sebelum kita akhiri closing statement dari kedua narasumber kita, baik dari Kang Marcelo ataupun juga Kang Uus, tadi sudah berbagi pengalaman, kisah pelik, kisah unik selama menjadi pemain Tarkam. Sekarang motivasi. Berbagi motivasi kepada para teman-teman yang juga punya minat, interesting di dunia sepak bola, yang juga mungkin dalam hati kecil sama ingin juga seperti kedua narasumber ini untuk proses mengeksplorasi kemampuan sepak bolanya dengan bermain di liga-liga Tarkam ataupun dunia sepak bola. Silakan dari Kang Mas dulu, motivasi di closing statement kali ini, motivasi untuk para pemain-pemain di luar sana. Ya mungkin motivasi sedikit lah buat junior atau umurnya yang di bawah saya yang ingin menggeluti fokus di dunia sepak bola, terus berlatih, yang utama terus berlatih, jangan sampai bukan mendobelkan ya, jadi kalau mau fokus di sepak bola, fokuskan, terus jangan sampai kita cari uang dulu. Mindsetnya harus dirubah dulu. Jangan cari uang dulu. Yang penting kita bagaimana kita mengeluarkan kemampuan di tengah lapangan dengan baik aja, seperti itu. Karena ketika kemampuan yang kita sudah keluarkan, uang pun akan sendirinya mengikuti dan sesuai dengan. Jangan sampai ada agen yang telepon minta nominal dulu disebutin. Misalkan sekian, bayarnya berapa sih? Jangan sampai seperti itu. Biarkanlah orang lain yang membandrol kita. Seperti itu. Biarkan orang lain yang membantu. Sudah terpuji tentunya kualitasnya. Kalau tadi dari Marcelo, belajar, latihan terus dan fokus ya. Kalau dari Kang Agus boleh sedikit. Sebetulnya sama aja. Intinya di sepak bola itu untuk junior. Untuk junior latihan yang rajin karena proses tidak akan hasil tidak akan mengkhianati proses. Siap. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Jadi teruslah berlatih dan terus tentunya berbagi pengalaman dengan para senior-senior yang memang sudah biasa berlatih dan terjun di dunia sepak bola. Dengan pengalaman-pengalaman yang didapat juga tentunya penguatan ilmu bagaimana bisa menjadi pemain yang hebat. Kang Marcelo dan juga Kang Uus, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebetulnya saya seperti yang disampaikan Kang Marcelo pengen sampai 8 hari 8 malam terus berbincang. Tadi masih banyak ya hal-hal yang sekiranya tadi dari pengalaman-pengalaman uniknya masih banyak sekali kejadian-kejadian yang telah mereka alami. Namun karena memang terbatas dengan waktu, untuk itu saya Abi Agung beserta narasumber hebat kita ini. Tepuk tangan untuk narasumber sekali lagi. Terima kasih atas waktu Kang Marcelo dan juga Kang Uus sudah bisa hadir di USB obrolan setengah babak. Sampai jumpa di part selanjutnya. Tentunya bersama Abi Agung dan juga bersama narasumber lainnya yang akan berbicara dan berbagi pengalaman tentang dunia sepak bola yang ada di Kuningan. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe dulu guys di YouTube channelnya di Gemilang Raya Official, like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya, loncengnya biar ketika kita sudah upload setiap aktivitas kita selalu juga teman-teman YouTubers dan juga netizen selalu mengikuti dan menyaksikan info-info terbaru dari Gemilang Raya Official. Yang ingin merchandise, spesial dari Gemilang Raya di part selanjutnya nanti akan kita bagikan merchandise eksklusif khusus para netizen YouTubers yang selalu menyaksikan Gemilang Raya. Tentunya bersama sponsor-sponsor hebat kita yang akan memberikan giveaway kepada para netizen sekalian. Untuk itu terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih para netizen YouTubers. Salam hormat.
Saya Ambi Agung beserta narasumber undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.